Pemirsa, tahun 2025 menjadi salah satu tahun paling dinamis dalam landscape politik nasional. Dari penghapusan ambang batas pencalonan presiden hingga presiden melakukan reshuffle kabinet jilid 3 untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Dan berikut kami hadirkan kaleidoskop politik sepanjang tahun 2025 dalam Top of the Year. Awal tahun 2025, jagat politik Indonesia dikejutkan dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden yang selama ini mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Mahkamah Konstitusi menyatakan ambang batas presiden atau presidential threshold 20% yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 inkonstitusional. Putusan itu pun diketok pada Kamis 2 Januari 2025. Dengan putusan itu, semua partai politik peserta pemilu kini memiliki hak yang setara untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski demikian, 2 dari 9 hakim konstitusi memiliki beda pendapat atau dissenting opinion atas putusan tersebut. Mereka adalah Anwar Usman dan Daniel Yusmik. Presiden Prabowo Subianto melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Istana Negara Jakarta Kamis 20 Februari 2025. Sebanyak 481 kepala daerah dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota yang dilantik. Sementara 40 kepala daerah lainnya baru dilantik setelah tahap sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi selesai. Selanjutnya, para kepala daerah ini mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Retret ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tingkat 2. Pada pidato penutupan retret kepala daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kekompakan, hilirisasi, industrialisasi, serta semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai kunci percepatan pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat. Stabilitas politik sempat terguncang ketika akhir bulan Agustus terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 28 hingga 29 Agustus 2025. Aksi demo yang awalnya digelar untuk menyuarakan aspirasi publik terkait isu ekonomi dan kebijakan negara berujung ricuh. Eskalasi demonstrasi meningkat dan meluas ke berbagai daerah setelah terjadi insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Bejombongan, Jakarta Pusat. Gelombang protes kemudian meluas ke beberapa kota besar. Rakyat menuntut evaluasi kebijakan transportasi digital, perlindungan pekerja, hingga reformasi aparat. Tak berhenti di situ, fenomena unggahan bertuliskan 17+8 tuntutan rakyat ramai digaungkan di media sosial sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas kinerja pemerintah di berbagai sektor, mulai dari politik, hukum, hingga keamanan. Pada 4 September 2025, sejumlah warga dan influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyampaikan langsung tuntutan 17+8 kepada pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum. Gelombang demo pada akhir Agustus ini menjadi salah satu catatan penting dinamika sosial politik tahun 2025, sekaligus meninggalkan luka yang begitu dalam bagi anak bangsa. Selain merenggut nyawa sejumlah warga, demo berujung ricuh ini pun meninggalkan kerusakan infrastruktur secara masif di sejumlah daerah. Pada Senin 8 September 2025, perhatian publik kemudian tertuju pada pelantikan Purbaya Yudhistira Dewa sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani. Bersamaan dengan ini, Presiden juga melantik Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, sebuah kementerian baru yang diharapkan mengoptimalkan tata kelola pelaksanaan ibadah haji. Dipilihnya Purbaya sebagai Menteri Keuangan karena sosok Purbaya dianggap berpengalaman di bidang ekonomi makro
dan stabilitas keuangan. Purbaya didapuk mengisi posisi strategis untuk membawa nafas baru bagi perekonomian nasional. Dalam pidato perdananya, Purbaya menekankan komitmen untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat. Fokus utama diarahkan pada ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Masih di bulan September, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Ini merupakan reshuffle ketiga sejak Kabinet Merah Putih dibentuk. Legend TNI Purnawirawan Jamari Caniago ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam. Sementara Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN didapuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada momen ini, Presiden juga mengangkat sejumlah pejabat di badan negara. Reshuffle ini diklaim sebagai langkah adaptif pemerintah menghadapi pelambatan ekonomi dunia, kebutuhan percepatan belanja negara, serta stabilisasi harga pangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.